Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan membagikan berita dari detik.com yang mengabarkan terkait dengan penghapusan tenaga honorer sesuai dengan regulasi terbaru yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan tenaga kerja non aparatur sipil negara atau biasa disebut sebagai tenaga honorer nampaknya akan dihapus. Hal ini sejalan dengan telah ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Aturan yang telah ditandatangani pada 31 Oktober 2023 yang lalu itu telah mengamanahkan terkait dengan penataan tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Disebutkan bahwa penataan tenaga honorer sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu wajib diselesaikan paling lambat bulan Desember tahun 2024. Adapun penataan yang dimaksud adalah langkah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Ini memang makna dari kata atau kalimat penataan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu bermakna verifikasi honorer, kemudian validasi serta pengangkatan menjadi aparatur sipil negara ya. Jadi di sini ada kalimat pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Rekan-rekan, sebagaimana di pasal 66 bab 14 ketentuan penutup di dalam aturan tersebut secara tertulis disebutkan bahwa pegawai non aparatur sipil negara atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, maka seluruh instansi pemerintah itu dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Jadi diberikan tenggat waktu hingga dengan paling lambat Desember tahun 2024, sehingga kemungkinan besar pasca atau setelah bulan Desember 2024 ini maka honorer itu resmi dihapus. Itu yang tertuang di dalam pasal 66 bab 14 ketentuan penutup dalam aturan tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan bagaimana nasib tenaga honorer selanjutnya? Tentu jika kita menyimak dari pasal sebelumnya disebutkan bahwa penataan tenaga honorer itu paling lambat diselesaikan bulan Desember 2024. Nah, tentu di dalam penataan itu terdapat langkah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Mudah-mudahan saja sebelum Desember 2024 tenaga honorer itu sudah diangkat, apakah itu diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seperti apa. Akan tetapi berdasarkan informasi yang beredar dan pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Abdullah Azwar Anas, skema pengangkatan menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu itu menjadi salah satu solusi yang akan direncanakan oleh pemerintah di dalam penataan dan penanganan persoalan tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, selain itu di dalam pasal 65 Undang-Undang ASN juga disebutkan bahwa pejabat di instansi pemerintah kini dilarang merekrut pegawai honorer untuk mengisi jabatan ASN. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 65 secara tertulis disebutkan pada ayat 1 dan 2 bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Larangan berlaku juga bagi pejabat lain
di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Adapun sebelumnya rekan-rekan, tenaga honorer itu sebenarnya memang mau dihapus pada 28 November 2023, akan tetapi rencana itu batal oleh karena memang instruksi Presiden Joko Widodo itu pemerintah diwajibkan mengambil langkah penanganan dan penyelesaian tenaga honorer dengan menghindari kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Akan tetapi hingga saat ini pemerintah pun terus menggodok sejumlah skema terbaik untuk penataannya. Nampaknya memang pemerintah ini masih bingung ya terkait dengan langkah apa yang diambil, sehingga poin pemutusan hubungan kerja ini itu tidak terjadi sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Selain Joko Widodo melarang adanya PHK secara massal, juga melarang dan juga menginstruksikan, maksud saya, kebijakan penyelesaian tenaga honorer itu setidaknya tidak membebani keuangan negara atau tidak mengurangi jumlah pendapatan yang diterima tenaga honorer saat ini. Tentu jika tiga prinsip ini akan diikuti, maka dipastikan pemerintah saat ini bingung mencari solusi terbaik guna penataan dan persoalan tenaga honorer. Oleh karena apa? Jika memang semua tenaga honorer ingin diangkat menjadi P3K, maka tentu hal ini bisa membebani keuangan negara, apalagi jika diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Rekan-rekan honorer, terkait dengan penataan tenaga honorer ini nanti akan diatur secara terperinci dan lebih lanjut melalui aturan turunan, yakni peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu kapan peraturan pemerintah ini bisa ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sesuai dengan amanah dan yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, diamanahkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini setidaknya harus dan wajib ditetapkan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi memang diberikan batasan waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah undang-undang tentang aparatur sipil negara ini diundangkan. Tentu saat ini Kemenpan sebagai leading sektor penanganan dan penataan tenaga honorer bekerja keras terkait dengan poin-poin yang diatur di dalam peraturan pemerintah sebagai aturan turunan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian terkait dengan kebijakan terkini yang diambil oleh Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya di dalam penataan tenaga honorer. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan saran, komentar, atau bahkan keluhan. Mudah-mudahan nanti akan sampai ke kementerian terkait dengan keluhan rekan-rekan terkait dengan status tenaga honorer. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.